mana yang lain. Ternyata Ibu Teresa ini parokinya bisa berjalan sampai dengan saat ini karena orang-orang itu yang terus berbagi. Untungnya orang-orang itu belum mengalami kebosanan atau belum mengalami sesuatu yang memberatkan dia untuk berbagi. Tetapi coba, kalau dalam gereja Ibu Teresa orang-orang itu sudah mulai menarik dirinya karena dia melihat saya ternyata sulit untuk mengajak orang berbagi dan orang tidak terjemput untuk berbagi, maka orang mulai mengalami kecewa. Ingat, sesama kita itu juga manusia yang sama dengan kita, bukan Tuhan. Dia butuh dukungan dari kita untuk juga menyemangati dia untuk dapat terus berbagi. Dan ukurannya untuk masing-masing orang berbeda. Kalau saya dapat berbagi dengan dia dalam hal rezeki, saya dapat berbagi dia tentang tenaga, saya dapat berbagi kepada dia tentang bagaimana saya punya pengalaman akan hal ini dan hal ini. Dan itulah yang membuat gereja kita ini menjadi sesuatu yang kokoh dan guyup dan yang tidak terpisah. Nah, ini sesuatu dan unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam sebuah perayaan Ekaristi. Jangan sampai nanti suatu ketika gereja Ibu Teresa yang sudah mulai diperjuangkan, mulai dari bagaimana mendirikan gereja dan bagaimana orang mau berbagi sampai gereja ini berdiri, kemudian hanya menjadi sekedar cita-cita karena orang tidak mau berbagi. Maka pertanyaan yang di akhir pertemuan kita ini adalah, sejauh mana saya setelah merayakan Ekaristi menerima Yesus yang mau berbagi dengan kita, juga membangkitkan saya untuk berbagi dengan sesama. Apakah selama ini saya masih hidup dalam keegoisan untuk memikirkan kepentingan diri sendiri, ataukah saya sudah mau berbagi untuk supaya gereja ini dan masyarakat ini dapat semakin mengalami hidup. Karena Ekaristi adalah pertujuan supaya manusia itu hidup. Maka berbagi itu juga adalah ajakan bagaimana kita juga berbagi supaya orang lain, lingkungan kita, keluarga kita bisa hidup. Semoga kita dipengaruhi oleh perayaan Ekaristi ini, dipengaruhi oleh hal-hal yang baik untuk memberikan hidup kepada yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.